Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Robi di pembelajaran ekonomi di kelas 12. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Bagaimana dan seperti apa ayat jurnal penyesuaian tersebut? Yuk ikuti terus video pembelajaran Pak Robi berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Langsung saja, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah terkait dengan menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, mengidentifikasi macam-macam jurnal penyesuaian, menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Langsung saja, pengertian ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau bisa dikenal dengan adjustment journal adalah penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian antara lain agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban, menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Berikut ini adalah macam-macam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan, piutang pendapatan, utang beban, utang pendapatan baik yang diakui sebagai utang ataupun diakui sebagai pendapatan, beban dibayar di muka baik yang diakui sebagai harta ataupun diakui sebagai beban, ada kerugian piutang dan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya, mari kita lihat pencatatan yang pertama, ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Nah, penyebab terjadinya penyesuaian adalah tidak tercatat dengan benar, kesalahan informasi, kemudian kerusakan secara alamiah, dan lainnya. Sebagaimana berikut itu adalah contoh ya terkait dengan pencatatan perlengkapan ya. Misalkan di kantor pusatnya pencatatan perlengkapan diakui sebesar 4.500.000. Kemudian ketika dicocokkan di gudang ternyata perlengkapan yang tersedia sebesar 3.300.000, sehingga di sini ada selisih ya atau perbedaan pencatatan antara di kantor pusat dengan yang ada di gudang. Sehingga di sini perlu adanya penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian terkait dengan selisih tersebut adalah dihitung. Jadi berapa perlengkapan yang tersedia di catatan kantor pusat dan persediaan perlengkapan yang berada di gudang. Nah, diselisihkan ternyata ada selisih 1.200.000, sehingga di sini adalah diakui sebagai pemakaian perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 31 Desember beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar masing-masing 1.200.000. Selanjutnya yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Penyebab terjadinya penyesuaian adalah tutup buku, kesalahan dalam penghitungan, sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Ilustrasi ceritanya, coba perhatikan contoh berikut ya. Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu. Coba perhatikan. Nah, di tahun 2008 misalnya, perusahaan tutup buku di tanggal 31 Desember yang bertepatan dengan hari Jumat. Nah, seharusnya kan dibayar gajinya di hari Sabtu, sehingga perlu adanya penyesuaian. Jadi di sini berarti sampai dengan hari Jumat ada beban yang masih harus dibayar atau utang bebannya. Ya. Jadi
nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5 hari ya. Sehingga penghitungannya adalah gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari. 5 per 6 kali 1.200.000 sama dengan 1 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, beban gajinya 1 juta dan utang gajinya sebesar 1 juta. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Metode penyusutan aktiva tetap antara lain adalah metode garis lurus, metode tarif tetap atas nilai buku, dan metode jumlah angka tahun. Tapi di sini Pak Robi hanya akan menyampaikan terkait dengan garis lurus. Lanjut, misalkan di ilustrasi ceritanya sebagai berikut. Misalkan pada 1 April 2008 dibeli mobil seharga 125 juta. Masa manfaat kendaraan adalah 4 tahun dan nilai residunya adalah 5 juta. Sehingga kita hitung, karena di sini akan menghitung penyesuaian di tanggal di akhir tahun, maksudnya di tahun 2008, sehingga kita hitung dulu tanggal bulan 4 sampai dengan bulan 12, sehingga di sini ada hitungannya adalah 9 bulan. Ya, masa penyesuaiannya, maka nanti kita akan menghitung sampai 9 bulan saja ya, selama 1 tahunnya, walaupun mestinya kan sampai tanggal 1 April ya, tetapi karena di sini harus tutup buku tanggal 31 Desember, maka harus dilaporkan begitu ya, harus disesuaikan. Nah, penghitungannya yaitu nilai ekonomis 4 tahun sama dengan 125 juta dikurangi nilai residunya 5 juta sama dengan 120 juta. Penyusutan per tahunnya adalah 120 juta dibagi 4 sama dengan 30 juta. Penyusutan per bulan sama dengan 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Penyusutan tahun 2008 sama dengan 9 kali 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Sehingga jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan kendaraan 22.500.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 22.500.000. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Contohnya adalah pendapatan bunga, pendapatan usaha, dan lain-lain. Ya, contohnya pada bulan 1 September ya 2008 dibeli obligasi dengan harga 1.500.000. Bunga obligasinya adalah 20%, dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Coba perhatikan di sini pada tanggal 31 Desember harus tutup buku kan, sehingga perhitungannya adalah di tahun 2008 tanggal bulan 9 sampai dengan bulan 12, sehingga ada perhitungan 4 bulan saja. Sementara sebenarnya ini akan diterima ya, hasilnya itu akan diterima di bulan Maret karena pembayarannya setiap bulan Maret. Sehingga di sini perlu ada penyesuaian. Sehingga perhitungannya adalah pendapatan bunga pada tahun 2008 adalah 4 per 12 kali 20% kali 1.500.000 sama dengan 100.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember piutang bunga 100.000 dan pendapatan bunganya adalah 100.000. Lanjut, di poin kelima adalah beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi 1 periode akuntansi, maka pencatatan dapat dilakukan 2 cara. Yang pertama dicatat sebagai harta dan yang kedua adalah dicatat sebagai beban. Perhatikan contoh soalnya. Tanggal 1 Oktober 2008, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Tanggal 1 Oktober ya. Berarti bisa dicatat dengan 2 kemungkinan. Yang pertama, dicatat sebagai asuransi dibayar di muka 1.200.000 dan kasnya 1.200.000. Atau bisa dicatat sebagai beban asuransi dan kas 1 juta masing-masing 1.200.000. Nah, yang di poin A ya, itu diakui sebagai harta ya, diakui sebagai harta karena dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, berarti piutang ya. Kemudian yang kedua adalah diakui sebagai beban, jelas di sana dicatat sebagai beban asuransi. Sehingga perhatikan ilustrasi ini ya. Nah,
ayat jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap tanggal akhir periode ya tadi, setiap 31 Desember. Perhatikan di tahun 2008 ya, karena di sini dibayar bulan 10, maka harus dihitung sampai dengan bulan 12, sehingga di sini hitungannya adalah 3 bulan. Nah, nilai bebannya adalah 3/12 kali 1.200.000 sama dengan adalah 300.000 di tahun 2008. Selebihnya itu masih menjadi harta karena belum dipakai ya. Berarti nilai hartanya adalah 9/12 kali 1.200.000 sama dengan 900.000. Perlu diingat, jika jurnal umum diakui sebagai harta, maka di ayat jurnal penyesuaian nanti akan langsung diakui sebagai beban. Tetapi apabila di jurnal umum diakui sebagai beban, maka pada jurnal penyesuaiannya nanti akan muncul akun harta. Nah, perhatikan ini contohnya, misalkan ini diakui sebagai harta ya, karena di sini diakui sebagai asuransi dibayar di muka, sehingga pada saat disesuaikan maka akan muncul akun beban asuransi 300.000 karena sudah yang diakui tadi bulan 10 sampai 12, kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kemudian ketika diakui sebagai beban, maka perhatikan baik-baik, akan muncul akun asuransi dibayar di muka 900 dan beban asuransi 900. Yang 900 ini yang belum terpakai ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan ke-8. Seperti itu ya. Jadi yang belum terpakai. Bulan ke-9 berarti ya, yang belum terpakai. Lanjut. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, maka pencatatan dapat dilakukan 2 cara. Yang pertama, dicatat sebagai utang dan dicatat sebagai pendapatan. Coba perhatikan soalnya. Ya, tanggal 1 September 2008 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Perhatikan. Pada saat penerimaan itu bisa langsung diakui kas 1.200.000 dan sewa diterima di muka 1.200.000 atau utang ya. Kemudian bisa juga diakui sebagai kas 1.200.000 dan pendapatan sewanya adalah 1.200.000. Yang di atas itu diakui sebagai utang. Kemudian yang di bawah itu langsung diakui sebagai pendapatan. Sehingga ketika dilakukan penyesuaian ya, atau kita lihat ilustrasinya dulu ya, ini tanggal 1 dibayarnya sampai dengan tanggal 1 ya, harusnya kan 1 tahun, tetapi di tanggal 31 Desember harus dilakukan penyesuaian begitu ya, sehingga bulan 9 sampai bulan 12 adalah 4 bulan, maka nilai pendapatan yang real sebenarnya bisa diterima adalah 4/12 kali 1.200.000 sama dengan 400.000, sehingga selebihnya yang 8 bulan itu diakui sebagai nilai utang karena ini belum menjadi hak kita ya. Jadi 8/12 kali 1.200.000 sama dengan 800.000, sehingga ketika diakui sebagai utang maka jurnal penyesuaiannya adalah ini, sewa diterima di muka 400 dan pendapatan sewanya 400. Nah, ketika diakui sebagai pendapatan maka kasnya ya tadi kasnya 1.200.000 dan pendapatan sewanya 1.200.000, maka jurnal penyesuaiannya menjadi pendapatan sewa 800 dan sewa diterima di muka 800. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan terkait dengan ayat jurnal penyesuaian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.